Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSU Sembiring. Selamat datang kembali di podcast Tanya Spesialis RSU Sembiring Deli Tua. Bersama saya Dr. Nuansa yang akan menemani Anda ngobrol santai, berbagi ilmu bareng dokter spesialis kita. Hari ini topik kita sangat penting ya dan bisa dibilang cukup menakutkan bagi banyak orang, yaitu mengenai penyakit stroke. Mengupas tuntas masalah ini, kita sudah kedatangan pakar yang cukup luar biasa. Beliau adalah Dr. Adikia Andrea Sitepu, spesialis neurologi, fellowship neurointervensi di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua. Halo Dr. Adikia. Halo, selamat Apa siang. kabar, Dok? Baik banget. Ya, senang sekali ya dokter bisa meluangkan waktu di sela-sela kegiatan dokter pasti yang cukup padat ya, Dok ya. Apalagi Hari hari Sabtu ya, padat banget. Ya dok, jadi dok hari ini kita akan membahas mengenai stroke ya dok ya Siap. lebih lanjut. Tapi mungkin kita ngobrolnya supaya apa ya dok ya sambil nyantai ya dok ya. Boleh, silakan. Jadi biar masyarakat paham dan tidak panik dok kalau berhadapan dengan kondisi seperti ini ya dok ya. Oke. Kita langsung masuk pertanyaan pertama ya dok. Nah, Dok, kalau di masyarakat kan kita sering dengar kata stroke ya, Dok. Ada yang bilang stroke itu lumpuh separuh, ada yang bilang stroke itu yang mulutnya miring ke kiri, miring ke kanan. Sebenarnya, Dok, secara medis apa sih definisi dari stroke itu sendiri, Dok? Nah, jadi stroke itu adalah suatu gangguan fungsi otak yang disebabkan adanya gangguan aliran pembuluh darah di otak. Nah, jadi masalahnya itu adalah di aliran pembuluh darah. Jadi dia bisa tersumbat dan bisa juga pembuluh darahnya pecah. Nah, jadi sebenarnya stroke itu penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Oke. Nah, itu dia. Jadi Berarti, intinya di aliran pembuluh darahnya. oke. Nah, itu. Berarti kuncinya itu ada di aliran darah ke otak ya dok ya, Iya, benar ya dok betul. ya. Nah dok, menyambung hal itu, bagaimana sih dok prosesnya sampai aliran darah ini bisa terganggu dan menyebabkan stroke dok? Nah, jadi stroke ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ya, biasanya banyak beberapa faktor resiko daripada stroke ini. Ya, jadi ada faktor resiko yang bisa dikontrol dan ada juga yang faktor resiko yang nggak bisa dikontrol. Nah, kalau yang tidak bisa dikontrol itu contohnya pada usia tua. Nah, jadi banyakan pasien stroke itu banyak terjadi pada usia tua. Tapi di zaman sekarang ini, kita lihat dengan pola hidup kita sekarang ini, banyak pasien-pasien yang saya hadapin itu bukan hanya di usia tua, malah di usia muda juga sudah ada. Ya, baru yang kedua, faktor jenis kelamin. Jadi, jenis kelamin laki-laki itu lebih banyak terjadi daripada perempuan. Nah, yang ketiga itu faktor kulit. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa kulit yang berwarna lebih gelap itu lebih prevalensinya lebih tinggi terjadi penyakit stroke. Ya, itu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, yang bisa kita kontrol itu ada beberapa faktor resikonya. Contohnya seperti darah tinggi, diabetes mellitus atau penyakit gula, ya, kolesterol yang tinggi, penyakit jantung, dan merokok. Nah, ada juga sih sebenarnya satu lagi itu obesitas. Nah, jadi ini yang bisa kita kontrol sebenarnya. Nah, cuman karena ya kita lihat pola hidup sekarang ya gampang makan, tidur tidur juga tidak cukup, istirahat tidak cukup ya pasti itu akan meningkat. Jadi seiring dengan meningkat dengan penyakit-penyakit yang saya bilang itu meningkat juga lah terjadinya stroke tadi. Nah, itu dia. Oke, jadi faktor resikonya cukup banyak ya dok ya? Banyak banget. Kalau mau digali lagi banyak. Gagal ginjal juga bisa, ya kan? Oke. Nah, malah sekarang ini yang terbaru itu penelitian yang katakan bahwa yang suka begadang. Nah, itu dia. Itu angka prevalensinya meningkat itu. Penelitian yang terbaru. Nah, tuh. Jadi analoginya sangat mudah dipahami ya. Iya. Jadi dok, nah gini dok. Jadi kan dok di poli itu di poli rawat jalan kita ada beberapa sering terdengar lah gitu dok. Ada yang menanyakan seperti ini, dok, bapak saya kan terkena stroke.
Nah, apakah saya juga pasti akan terkena stroke juga, Dok? Jadi, dalam arti semacam stroke ini apakah memang sudah pasti penyakit keturunan atau genetik ya, Dok? Iya, oke, ya ada beberapa memang yang tanya seperti itu. Ya, kembali tadi saya bilang bahwa faktor genetik bisa juga berperan di dalam stroke ini juga, ya. Contohnya saya bilang tadi seperti hipertensi atau diabetes, ya. Seseorang yang orang tuanya punya diabetes itu biasanya anaknya akan 6 kali lebih cepat menderita diabetes. Nah, itu dia. Baru, nah diabetes ini hubungannya kemana? Ya bisa kembali lagi ke stroke. Nah, itu dia tadi. Jadinya memang faktor genetik itu ada berperan di dalam semua penyakit ini. Nah, itu dia tadi. Dan kembali lagi tadi saya bilang, apakah bisa kita patahkan nggak faktor genetik ini? Bisa. Dengan apa? Kontrol pola hidup. Nah, itu dia tadi. Berarti untuk menjawab pertanyaan tadi, berarti iya ya, Dok ya, Bisa. genetik. Iya, Oke, Dok, berarti kita harus aware dengan faktor resikonya itu sendiri ya, Dok ya. betul. Nah, Dok, misalnya gini, amit-amit, Dok, kalau sedang di rumah atau di jalan kan, Dok, kita melihat ada keluarga atau orang nih, Dok, tiba-tiba mulutnya tuh mencong Merot ya. kiri ya kan, Dok, atau mencong ke kanan, atau tiba-tiba tangannya lumpuh sebelah ya, Dok, tangan kirinya atau tangan kanannya. Nah, bagaimana sih, Dok, penanganan pertama yang harus kita lakukan, Dok? Pertama yang harus dilakukan, lari segera ke rumah sakit. Atau dibawa, bukan lari, maksudnya pasiennya lari enggak. Maksudnya langsung kita segera dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi ada stroke itu ada golden periodnya. Jadi kalaulah seorang pasien itu menderita tiba-tiba lemas separuh badan atau mulutnya merot atau terjadi penurunan kesadaran, ya dibawakan ke IGD, ya, dan mudah-mudahan rumah sakit itu punya fasilitas cold stroke. Nah, jadi ada fasilitas cold stroke ya. Nah, jadi itu nanti tim cold stroke-nya akan ada itu. Jadi hidup nanti alarmnya. Jadi nanti pasien akan di CT scan secepatnya, diperiksa darahnya, ya. Kalau memang memenuhi kriteria, dia bisa kita berikan obat. Nah, jadi ada obat yang bisa langsung menghancurkan trombus atau penyumbatan tadi. Tapi dengan catatan di bawah 4,5 jam. 4,5 jam Nah, di bawah dari dari kejadian. dari mulai awalnya kita melihat Iya, betul. mulutnya merah Nah, ke kiri ke kanan. iya. Oh, seperti Itulah itu, Dok, ya. golden periodnya ya. Di bawah 4,5 jam. Jadi kita bisa berikan obat pengencer darah dosis tinggi, namanya acilase, ya, atau alteplase. Jadi sehingga, dan ya itu tadi balik lagi kita lihat tadi kriterianya dia memenuhi tidak. Kalau tidak memenuhi kita tidak bisa berikan. Tapi kalau dia memenuhi kita berikan. Itu dia. Itu untuk tingkat keberhasilannya kira-kira bagaimana, Dok? Kalau kita bisa di bawah 4,5 jam, Dok. Tingkat keberhasilannya tuh bisa di atas 70%. Oke. Nah, 70-80% bisa. Itu dia tadi. Tapi kalau sudah di atas itu, obat tadi tidak bisa lagi kita gunakan. Tapi ya ada metode yang lain. Nah, jadi metode yang lain itu, kalau seandainya kita, misalnya dia lewat lewat dari 4,5 jam, ada metode yang namanya mechanical thrombectomy. Nah, mechanical thrombectomy itu tindakan daripada neurointervensi, ya. Nah, jadi itu mengambil trombusnya yang ada di pembuluh darah otaknya. Jadi kita identifikasi dulu di mana letak penyumbatannya, kita lakukanlah trombektomi tadi. Kita bisa ngambil. Nah, itu dia. Jadi pasien tadi bisa terselamatkan dan tidak terjadi disabilitas. Karena stroke itu 95% adalah disabilitas. Akan menyebabkan disabilitas. Kecacatan. Ya kan, makanya kan pernah dokter lihat kan mulutnya masih merot, separuh badannya masih lemah. Nah, itu adalah suatu bentuk disabilitas daripada stroke-nya tadi. Itu dia. Jadi cukup jelas dan cukup sangat mudah dipahami ya, Sobat RSU Sembiring ya. Jadi memang time is brain ya, Dok ya? Yes, Setuju ya, Dok time ya? is brain. Oke, cukup
Ya, cukup dicatat ya, Sobat Sehat, time is bread. Jadi, menarik sekali membahas penanganan cepat ini. Tentu penanganan yang cepat butuh fasilitas yang mumpuni ya, Dok ya. Betul. Oke, kebetulan Dokter Aditya ini adalah merupakan satu-satunya dokter neurologi fellowship neurointervensi di Rumah Sakit Sembiring, ya Dok ya. Nah, fasilitas dan pelayanan nyawa seperti apa sih Dok yang ada di rumah sakit kita Dok untuk pasien stroke dengan serangan pertama maupun berulang Dok? Yang pasti untuk saat ini kita sudah ada fasilitas cold stroke. Jadi buat apa masyarakat kita ya yang di daerah Deli Tua, Namorambe ya, jika mempunyai keluarga atau sahabat atau tetangga yang menderita stroke ya, contohnya seperti lemah separuh badan, bicara pelo, atau penurunan kesadaran yang secara tiba-tiba, boleh dibawa ke rumah sakit Sembiring. Nah, itu dia tadi. Jadi kita bisa berikan pelayanan cold stroke tadi dengan memberikan obat ya untuk pengencer darahnya, dan kita harapkan bisa memulihkan pasien dan mencegah terjadinya disabilitas. Itu dia. Berarti untuk penanganan cold stroke itu berarti sudah ada ya Dok ya di rumah Sudah. sakit kita ada ya? Sudah ada. Berarti sudah mumpuni ya Dok ya Sudah mumpuni. untuk menangani pasien stroke yang cepat yang tadi yang golden period itu ya Dok ya, Iya, kurang betul. dari 4,5 Setengah jam jam. ya Dok ya. Oke, luar biasa ya fasilitas di Rumah Sakit Sembiring. Kita sudah bisa melakukan prosedur advance seperti neurointervensi. Jadi terakhir Dok, untuk tips dan trik yang mudah, yang murah dan bisa dilakukan setiap hari Dok, hari-hari untuk mencegah nih Dok, bagi yang belum Dok, bagi yang sehat belum terkena stroke ini apa, dan maupun yang sedang sekarang survivor Dok yang sedang terkena stroke itu bagaimana menjaga kondisinya Dok? Oke, jadi ya kembali kan saya bilang tadi sebenarnya stroke ini adalah penyakit pola hidup. Jadi kalau kita memang tidak ingin terkena stroke, gantilah pola hidup yang lebih sehat. Ya, saya tidak melarang mau makan apa aja, tapi kalau bisa jangan berlebihan. Intinya sesuatu yang berlebihan tidak baik buat tubuh kita, ya kan? Nah, jadi di samping kita ganti pola hidup, tidak merokok, ya, olahraga itu minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Nah, harus ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu paling penting, ya. Baru pola tidur ya 6 sampai 8 jam per hari, ya. Baru ya pengelolaan stres. Nah, itu dia gitu deh. Kalau stres, ya bawa aja jalan-jalan, healing mau kemana-mana, ya kan? Tapi jangan juga healingnya makanan juga, ya kan? Nah, sama-sama juga makanan yang manis-manis, yang apa? Nah, itu dia. Tapi healing yang sehat, ya bisa lihat pemandangan, mau jalan banyak tuh di Deli Tua ini kan, ya pemandangan-pemandangan yang mungkin kita nggak tahu bisa. Ya mungkin itu aja sih dari saya, nggak ada yang lain. Oke, jadi kalau untuk yang sedang terkena ya Dok? Kalau yang sedang terkena, ya, jadi untuk yang sedang menderita stroke ini ya, satu motivasi. Nah, saya paling sering itu menekankan motivasi. Ya, jadi kita tekankan sama pasien bahwa ini bisa sembuh. Ya, dengan cara mungkin yaitu tadi, pola hidup, ya, baru makan obat yang teratur, ya kan? Baru fisioterapi, ya. Nah, dan kembali lagi motivasi tadi. Jadi kalau dia nggak punya motivasi atau malah terpuruk dengan begitu, malah memperburuk kondisinya beliau, pasien tadi. Tapi kalau dia percaya dia bisa sembuh, kita yakin pasti bisa. Berarti dukungan orang sekitar itu sangat sangat diperlukan ya Dok ya? sangat diperlukan sekali karena ya jangan pula malah ditekan gitu loh. Jadi pasien tadi udah menderita seperti begitu, malah ditekan, malah ditinggalin, ya itu kita nggak boleh. Jadi kita bangunlah dia punya semangat bahwa bapak atau ibu ini bisa kembali, walaupun tidak bisa 100% ya. Nah, itu dia tadi, ya.
Terakhir dok, ada Apa nggak itu? dok pesan, kesan atau motivasi dok? Karena kan seperti yang dokter katakan tadi, bahwa sekarang stroke itu pun tidak mengenal usia dok ya. Betul. Benar ya dok ya. Jadi sekarang pun saya pun sebenarnya jujur dok, diri saya pun sebenarnya juga takut dok mengenai sekarang pasien-pasien di bawah 30 sudah banyak sekali dok, tiba-tiba tidak sadarkan diri dok, malah tidak Betul. sadarkan diri masuk ICU langsung 2 hari 3 hari langsung meninggal exit gitu dok. Kebetulan juga dok, belakang beberapa hari yang lalu juga teman dekat saya juga dok, teman saya dok ada, dia riwayat hipertensi, Oke. usianya masih di bawah 40, mungkin sekitar 35 ke atas dok, tapi belum nyampe 40. Memang dia riwayat hipertensi dok, mungkin tidak terkontrol dok ya. Oke. Mungkin pola hidupnya juga kurang dijaga, Hmm. dan tiba-tiba aja nih dok, lagi main-main kan dok, jatuh tidak sadarkan diri, masuk ICU dok, langsung tidak berapa lama 2 hari 3 hari udah lewat dok. Nah Jadi itu, jadi masih banyak yang berpikiran aku masih muda kok, iya dok. nggak mungkin aku sakit. Iya, Ya itu benar dia dok. tadi. Jadi aku masih kuat. Ternyata tidak, itu tadi saya bilang. Hmm, Jadi intinya adalah apapun ceritanya, pola hidup harus kita jaga. Pola hidup yang sehat. Itu aja. Nggak ada yang lain. Ya, makanan, olahraga, ya kan, keimanan, ya intinya harus seimbang semuanya. Itu aja. Nggak ada yang lain, Mbak. Dok. Oke, berarti diet yang seimbang artinya makannya pun yang harus secukupnya aja, Iya, tidak berlebihan, dan olahraga dok ya. iya Apalagi betul. sekarang lagi banyaknya olahraga macam-macam ya dok. Banyak, banyak, banyak banget. Iya, Terserah. pedal dan Ya, lain-lain ya dok ya. paling paling santai itu ya jalan gitu Oh loh. ya. Nah, saya nggak ada mau mau membilang olahraga yang ini lebih baik dan yang itu tidak. Intinya adalah aktivitas fisik. Nah, jadi kita itu harus memberi waktu untuk aktivitas fisik. Minimal 30 menit saya bilang tadi. Mau lari, mau padel, mau futsal, ya, ataupun mau gym, ya. Nah, silakan. Nah, daripada tidak ada aktivitas fisik. Pagi ngantor, ya kan? Pulang pun malam, udah makan juga sembarangan, langsung tidur. Nah, ini kita takutin. Ya kan? Oke. Jadi ibaratnya kita menumpuk-menumpukkan. Ya, itu dia tadi. Oke, jadi cukup ini ya, cukup sangat membuka wawasan kita ya mengenai penyakit stroke. Ingat bahwa stroke ini tidak mengenal usia, sekali lagi seperti dikatakan dengan dokter Adikia. Jadi cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, serta diet seimbang ya dok ya. Siap. Oke. Dan jangan lupa juga untuk pengelolaan stres Ya, yang betul itu. harus luar biasa dok Iya. ya. Karena apalagi kan sekarang zamannya yang anak muda ini stres di tempat bekerja juga lumayan ini ya dok ya. Tinggi di Berpengaruh ya dok ya mana-mana. ternyata stres ya dok ya. Wih, sangat. Oke. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Dokter Adikia Andreas Sitepu, spesialis neurologi, fellowship neurointervensi, Oke. atas ilmunya hari ini ya dokter. Ya, Terima terima kasih banyak kasih. ya Terima dok. kasih banyak. Oke, baik Sobat Sehat RSU Sembiring, kesimpulan hari ini, stroke merupakan suatu kondisi gawat darurat. Jangan tunggu nanti, langsung bawa ke IGD Rumah Sakit Sembiring Deli Tua, karena time is brain. Cegah dari sekarang dengan pola hidup yang sehat. Oke, saya Dr. Nuansa pamit undur diri. Jangan lupa like, share video ini agar semakin banyak yang terselamatkan dari stroke. Dan subscribe channel RSU Sembiring Dewi Tua. Sampai jumpa di podcast Tanya Spesialis episode berikutnya. Salam sehat.